Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ami Amalia. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Bu Ami atau bisa disingkat Bumi. Kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 7 bab 1 mengenai teks deskripsi. Apakah itu teks deskripsi? Teman-teman pernah mendengarnya? Jika tidak, di sini saya akan memberikan pengertiannya. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran suatu objek secara jelas, terperinci, berbentuk kata-kata dan uraian. Selanjutnya, apa tujuan dari teks deskripsi? Tujuan dari teks deskripsi yaitu membuat pembaca seolah-olah merasakan apa yang ada di dalam teks tersebut, apa yang dideskripsikan di dalam teks tersebut. Selanjutnya, setelah belajar tujuan dan pengertiannya, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Ada 4 ciri. Yang pertama, paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu, baik itu objek, benda, tempat, suasana, hewan, ataupun tumbuhan. Yang kedua, paragraf digambarkan, dijelaskan secara sangat jelas dan rinci sehingga melibatkan kesan indera. 3. Ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca dibuat seolah-olah merasakan apa yang ada di dalam teks. Terakhir, teks deskripsi itu merincikan suatu objek secara sangat detail dari mulai warna, ukuran, ciri-ciri, klasifikasi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai apa sih struktur teks deskripsi. Struktur yang membangun teks deskripsi. Yang pertama adalah judul. Jelas, suatu teks harus ada judulnya dong teman-teman. Judul itu dibuat sebagai kalimat yang menggambarkan apa sih yang mau kita deskripsikan, baik itu objek, tempat, ataupun suasana. Selanjutnya yang kedua adalah kalimat topik, yaitu kalimat pembuka yang bertujuan untuk menjelaskan hal apa sih yang hendak dideskripsikan. Contohnya, kali ini saya akan mendeskripsikan mengenai kucing saya yang bernama Bimo, seperti itu. Lalu, yang ketiga adalah isinya atau deskripsi dari teks tersebut seperti apa. Bimo berwarna putih, ekornya panjang, katanya seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan berupa penutup serta biasanya disertai oleh pendapat pribadi penulis, seperti itu. Adapun jenis-jenis teks deskripsi ada 3. Yang pertama, ada teks deskripsi subjektif, di mana deskripsi ini berisi pendapat pribadi penulis. Jadi, dideskripsikan dengan pendapat pribadi penulis ya. Yang kedua, ada teks deskripsi spasial. Di dalamnya mendeskripsikan benda atau objek saja secara rinci. Dan yang terakhir ada teks deskripsi objektif, di mana yang dideskripsikan itu berdasarkan kenyataan, tidak ada pendapat pribadi penulis. Beda ya dengan yang subjektif. Kalau yang objektif seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita membuat teks deskripsi? Kalau misalkan sudah tahu tadi apa? Ciri, struktur, pengertian, tujuan. Nah, ini dia cara membuatnya. Pertama, kita harus menentukan tema. Kita mau membuat deskripsi tentang apa nih? Tentang suasana sekolah, atau tentang hewan peliharaan, atau mungkin tentang guru, deskripsi guru seperti apa. Setelah itu, kita harus menentukan tujuan setelah tema. Jadi, kita menentukan nih, misalkan mau memperkenalkan hewan peliharaan. Tujuannya untuk yaitu merincikan bagaimana sih ciri-ciri hewan peliharaan kita, termasuk dalam klasifikasi apa, termasuk ke dalam jenis apa, seperti itu. Setelah itu, kumpulkan data.
data itu bisa kita kumpulkan dengan pengamatan secara langsung, atau bisa juga dari buku-buku teman-teman membaca, atau bisa juga kita berselancar di internet. Nah, setelah kita kumpulkan data, lalu susun data itu menjadi runtutan atau rincian yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila telah menyusun, tinggal diuraikan dan kembangkan oleh teman-teman menjadi suatu teks deskripsi. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Apa sih kaidah kebahasaannya? Bahasa seperti apa yang harus ada di dalam teks deskripsi? Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Ketiga, menggunakan kata sifat yang bersifat menggambarkan. Contohnya, kaos kaki itu berwarna putih, dia adalah orang yang tinggi, dan lain sebagainya. Lalu, menggunakan kata kerja, perasaan, atau pendapat dengan tujuan mengungkapkan isi atau pandangan pribadi dari seorang penulis. Selanjutnya, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan. Contohnya kata keterangan tempat ya, di rumah, di kantor, di sekolah, seperti itu. Yang terakhir, mengandung bahasa kiasan, atau teman-teman bisa juga menyebutnya dengan metafora. Contohnya seperti ini, kulitnya lembut bagaikan sutra, wajahnya bersinar bagaikan rembulan malam, seperti itu ya. Nah, ini dia saya akan memberikan sedikit contoh singkat mengenai teks deskripsi. Aku punya kucing bernama Tara. Bulunya berwarna hitam dan putih, dengan putih sebagai warna dominan. Tara mempunyai ekor panjang dan sangat lucu. Tara suka sekali makan ikan dengan nasi. Saat Tara lapar, dia akan mengeong meminta makan. Ya, seperti itu saja untuk materi bab 1 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.